Halo teman-teman semua. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang model agile proses perangkat lunak. Ini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Niputu Ayu Dewi Cinta Virasta. Yang kedua, Dwi Novitasari dan saya sendiri. 3. Rani Variana. 4. Niwayan Wulan Ratnasari. Kelima, Nimade Priani. Keenam, Riyatin Munawaroh. Ketujuh, Putu Sinta Anggreni Wiantari. Nah, berikut akan menjelaskan tentang proses agile ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Agile Development Method sebagai berikut. Pengertian Agile Development Methods. Agile Development Methods adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengembangan berulang, di mana persyaratan dan solusinya berkembang melalui kolaborasi antara tim lintas fungsi yang mengatur sendiri. Nilai utama dalam development agile adalah memungkinkan tim untuk memberikan nilai lebih cepat dengan kualitas dan prediksi yang lebih baik dan bakat yang lebih besar untuk merespon perubahan. Jadi, bisa disimpulkan jika agile merupakan model development jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis agile. Jenis-jenis model agile. Yang pertama, extreme programming. Kedua, adaptive software development. Ketiga, dynamic system development method. Yang keempat, Scrum methodology. Kelima, Crystal. Keenam, feature driven development. Ketujuh, agile modeling. Kedelapan, relation unified process. Nah, begitu dengan penjelasannya yang banyak digunakan. Yang pertama, extreme programming biasanya diterapkan pada pengembangan software dengan tim kecil hingga medium. Kedua, dynamic system development method lebih mengutamakan pada keterlibatan pengguna secara berkesinambungan sehingga dapat mempercepat dalam pengembangan software. Yang ketiga, Scrum lebih mengutamakan pada kekuatan kolaborasi tim dalam development software. Yang keempat, adaptive software development merupakan metode atau jenis agile development method yang menerapkan teknik pembangunan software secara kompleks. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yaitu ada tujuan dari model agile. Yang pertama itu ada high value and working APP system. Di sini tuh yang tujuan pertama itu untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual yang tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan. Dan yang paling penting itu adalah dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Yang kedua itu ada interaktif, incremental, dan evolutionary. Di tujuan yang kedua ini, dari model agile ini dia tuh merupakan model pengembangan yang dilakukan secara interaktif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Jadi dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. Dan di tujuan yang kedua ini, tim juga harus bekerja dalam waktu yang singkat, biasanya 1-3 minggu, bisa kurang dan bisa lebih, dan juga selalu menambah fungsionalitas dari perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga itu adalah cost control and value driven development. Di tujuan yang ketiga ini, proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Dan tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan.
Dan yang keempat, itu ada high quality production. Di tujuan yang keempat ini, kualitas dari produk perangkat harus tetap dijaga dengan baik meskipun biaya dan waktu diperlukan sedikit. Jadi walaupun biaya pembuatan perangkat lunak bisa ditekan dan proses pembuatan bisa dipercepat, tapi kualitas dari perangkat lunak yang dibuat harus tetap dijaga. Dengan melakukan tes di setiap fungsionalitas perangkat lunak, setelah selesai dibuat, berarti Agile juga mengakomodir kebutuhan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari Agile. Selanjutnya, fleksibel dan risk management. Fleksibel di sini dapat diartikan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang terpenting dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada program maupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi. Collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap tim pengembangan untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien, sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar tim developer. Self-organizing, self-managing teams. Tujuan terakhir dari metode Agile ini adalah mengembangkan, diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Tugas dari seorang manajer untuk menjadi penghubung antara developer dan klien, sehingga dapat mengurangi terjadi miscommunication. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat Agile. Manfaat penggunaan metode Agile. Pertama, manfaat dari penggunaan metode Agile sendiri dapat dirasakan tidak hanya dari sisi developer saja. Kedua, tetapi pada sisi klien, vendor, serta manajer juga merasakan manfaat dari penggunaan Agile. Ketiga, klien dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar diiris. Keempat, kemudian manajer dapat mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik. Kelima, dari segi vendor dapat mengurangi pembolosan dan dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi dan pengembangan fitur. Keenam, manfaat terakhir dari sisi developer sendiri dapat meningkatkan produktivitas tiap departemen karena setiap tim dapat melakukan pengerjaan tiap tugas tanpa perlu harus menggunakan tim yang lain menyelesaikan tugasnya. Saya akan menjelaskan prinsip utama proses Agile. Dalam Agile Development Method terdapat prinsip utama atau dikenal dengan Agile Manifesto. Menurut laman HuPost, Agile Manifesto memiliki 12 poin. Nah, 12 poin tersebut perlu diperhatikan agar penerapan Agile dapat berjalan dengan lancar. Berikut prinsip utama dalam Agile Development. Yang pertama, lebih menekankan kepuasan klien sebagai prioritas utama dengan cara menghasilkan produk lebih awal secara berkelanjutan. Yang kedua, terbuka dalam menerima perubahan. Meskipun mengalami keterlambatan dalam mengembangkan perangkat lunak, perubahan tersebut akan memberikan keuntungan yang sangat kompetitif bagi para klien. Yang ketiga, dapat menghasilkan yang bisa bekerja dengan baik.
mulai dari hitungan minggu maupun bulan, dan memiliki preferensi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Yang keempat, rekanan bisnis dan developer harus bekerja sama selama proyek IT sedang berlangsung. Yang kelima, mengembangkan proyek pada orang-orang yang termotivasi. Dengan adanya lingkungan yang mendukung akan membuat mereka untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sehingga proyek akan segera terselesaikan. Yang keenam, komunikasi secara langsung. Komunikasi ini adalah metode yang paling efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi dan mengembangkan software. Yang ketujuh, software yang bekerja dengan baik. Software yang bekerja dengan baik adalah ukuran utama sebuah kemajuan proyek IT. Yang kedelapan, mampu mengembangkan proyek dan mengembangkan secara berkelanjutan. Ini bisa dilakukan dengan adanya dukungan yang stabil dari para sponsor, developer, dan pengguna. Yang kesembilan, keunggulan teknis. Keunggulan teknis menjadi hal yang patut diperhatikan untuk meningkatkan sebuah agility. Yang ke-10, kesederhanaan. Kesederhanaan adalah hal yang paling penting dalam agile development, yakni dengan cara memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang ke-11, segala kebutuhan dan desain software terbaik muncul dari tim yang mampu mengorganisir diri sendiri. Yang ke-12, tim pengembang secara berkala akan melakukan refleksi mengenai bagaimana cara bekerja yang lebih efektif dan menyelaraskannya dengan pola kerja mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Agile. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Agile model. Pertama, kelebihan Agile ada proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Yang kedua, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kepada user. Dan yang kelima, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dalam segi non-teknis. Selanjutnya ada kekurangan dari Agile. Yang pertama, Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Yang kedua, metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, lebih dari 20 orang. Dan yang ke-C, tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan yang keempat, jika tim tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan terjadi kemunduran dalam pembuatan sistem.